Halo semuanya, kami dari SDA 8 akan mempresentasikan student project dengan judul Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Susunan Saraf Pusat pada Anak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Astiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Mohon izin untuk memaparkan latar belakang pembuatan student project ini. Kelainan bawaan susunan saraf pusat adalah kelainan susunan otak dan tulang belakang yang telah ada dan diketahui sejak bayi masih dalam kandungan maupun setelah bayi lahir. Infeksi susunan saraf pusat merupakan pemicu utama kesakitan dan kematian yang terjadi pada anak. Kunci utama penata laksanaan bayi atau anak dengan kelainan bawaan susunan saraf pusat adalah deteksi dan koreksi kelainan sedini mungkin yang diharapkan dapat memberi pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan untuk menjadi normal. Penyuluhan kesehatan tentang deteksi dini keterlambatan perkembangan anak adalah hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua. Penyuluhan tersebut dapat membantu orang tua untuk mengetahui sedini mungkin bila terjadi keterlambatan motorik pada anaknya dan mampu mengetahui tindakan yang tepat untuk mengatasi sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup anak. Baik, adapun rumusan masalah yang akan kami bahas pada student project kali ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Dan yang terakhir, apa pengaruh deteksi dini terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak? Tujuannya, yang pertama, memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kedua, memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir, memahami pengaruh deteksi dini terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Serta manfaat yang akan kami peroleh, yang pertama, menambah wawasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Serta makalah ini dapat dijadikan sebagai acuan referensi dalam pembuatan karya tulis selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Akan saya kembalikan moderator atau akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imadi Stapel Waikunta dengan 3 digit NIM terakhir 199. Di sini saya akan menjelaskan definisi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah suatu proses biologis bertambahnya jumlah dan ukuran sel yang berarti bertambahnya ukuran fisik tubuh sebagian atau keseluruhan dan bersifat kuantitatif. Pada dasarnya, setiap anak melewati tahap tumbuh kembang sesuai dengan usianya, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan dapat diukur melalui tinggi badan, lingkar kepala, dan berat badan. Pertumbuhan normal merupakan gambaran dari tingkat keseluruhan kesehatan dan juga gizi. Memahami pola pertumbuhan yang normal dapat menjadi patokan dalam deteksi dini pada penyimpangan patologis seperti kenaikan atau penurunan berat badan yang buruk, gangguan metabolisme, dan perawakan yang pendek. Pola pertumbuhan yang dipahami dengan baik dapat mencegah penilaian yang tidak dibutuhkan pada anak dengan variasi normal pertumbuhan. World Health Organization atau WHO menyatakan terdapat 7,8 juta atau sekitar 35,6% balita di Indonesia yang menderita stunting. Sehingga WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan gizi buruk dan perlu penanganan khusus untuk menganalisis dan memperhatikan pertumbuhan anak. Gangguan pada pertumbuhan anak dapat mempengaruhi perkembangan anak. Hal ini menandakan pertumbuhan dan perkembangan berjalan selaras dan tidak terpisahkan satu sama lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Kubariski Putri Margianto dengan NIM akhir 196. Di sini saya akan menjelaskan definisi perkembangan. Perkembangan adalah proses peningkatan kematangan manusia dan fungsi psikologis. Tahap perkembangan anak usia dini ini penting untuk dipahami karena perkembangan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan sepanjang siklus hidupnya. Pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini dapat membantu orang tua dan guru mempersiapkan upaya optimalisasi perkembangan tersebut. Pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini menjadi modal orang dewasa untuk mempersiapkan berbagai saran, pendekatan strategi, metode rencana, media, atau mainan pendidikan yang diperlukan untuk membantu anak agar sesuai pada semua tahapan perkembangan untuk mengembangkan kebutuhan anak. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Priti Caroline Bana dengan 3 digit NIM terakhir 200. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa prenatal. Prenatal berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan natal yang berarti lahir. Jadi pengertian prenatal adalah sebelum kelahiran yang berkaitan dengan hal-hal atau keadaan sebelum melahirkan. Masa prenatal adalah periode perkembangan pertama jangka kehidupan manusia secara biologis. Hidup dimulai pada waktu ini. Faktor prenatal seperti status gizi ibu dan usia ibu saat hamil berhubungan signifikan dengan prevalensi stunting pada anak. Perkembangan masa prenatal sangat penting bagi setiap orang agar calon orang tua atau orang tua mengetahui dampak fisik dan psikis yang dapat ditimbulkan oleh anak dari awal hingga akhir perkembangan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik,
Perkenalkan, nama saya Igede Suputra Dewa Permata dengan 3 digit NIM terakhir 209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa pasca Natal. Masa pasca Natal adalah masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah lahir dari dalam kandungan ibu. Setelah bayi lahir keluar dari kandungan ibu akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, masa remaja hingga masa dewasa. Pasca Natal ini sangat berpengaruh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan antara lain pengetahuan ibu, gizi, budaya lingkungan, status sosial, lingkungan fisik dan pengasuhan, dan stimulasi, serta olahraga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Silvia Salim dengan 3 digit terakhirnya 204. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, yang dimana aspek tumbuh kembang sendiri merupakan aspek yang menjelaskan mengenai proses pembentukan seseorang, baik secara fisik maupun psikososial. Pada pertumbuhan, ia memiliki dampak terhadap aspek fisik, sedangkan pada perkembangan ia berkaitan dengan fungsi dari pematangan secara intelektual dan juga emosional individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Desa Gondia Pramesti Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 195. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi, terdapat faktor eksternal dan juga internal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor internal dapat meliputi keluarga, umur, ras atau etnik, atau jenis kelamin. Dan untuk faktor eksternal meliputi gizi, psikologi ibu, dan faktor pasca persalinan seperti lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Bagi tumbuh kembang anak, orang tua merupakan kunci utama dari keberhasilannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kade Dida Permana dengan 3 digit yang terakhir 197. Di sini saya akan membahas mengenai deteksi dini kelainan tumbuh kembang anak. Dapat dilihat pada slide, yang dimana ini menjadikan ciri bahwa ada beberapa anak yang pada slide tersebut mengalami permasalahan dalam tumbuh kembangnya. Sehingga deteksi dini kelainan tumbuh kembang anak sendiri dapat dilakukan dalam beberapa tes, mana diantaranya adalah ada tes PEDS atau Parental Evaluation of Development Status, dan tes Denver. Sekian dari saya lanjutkan pada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dida Permana dengan 3 digit NIM terakhir 197. Di sini saya akan membahas mengenai PEDS atau Parents Evaluation of Development Status. PSDS sendiri merupakan sebuah metode evaluasi orang tua terhadap perkembangan anak mereka yang berusia 0-8 tahun dalam bentuk survei dan screening. Di mana PSDS ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua tentang perkembangan, perilaku, dan kesehatan mental dari anak mereka. Format dari PSDS sendiri didasarkan tanggapan orang tua dan berbentuk response form yang terdiri beberapa pertanyaan, di mana domainnya sendiri terdiri dari 10 domain, yaitu expressive language, receptive language, social emotional, behavioral, fine motor, gross motor, self-help, school, cognitive, dan health. Sekian dari presentasi saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Jane Krislia Masa dengan 3 digit NIM terakhir 203. Denver Development Screening Test atau DDST merupakan metode analisis yang sering digunakan untuk mengukur sejauh mana perkembangan kognitif dan perilaku anak prasekolah, yaitu pada rentang usia 0-6 tahun. DDST mengalami beberapa kali revisi, dan Denver 2 merupakan revisi terakhir dan merupakan program surveillance perkembangan yang dapat dikerjakan dalam waktu singkat. Manfaat tes Denver 2 adalah untuk membantu mendeteksi masalah perkembangan anak usia dini, tetapi tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis. Denver 2 dapat digunakan untuk mendeteksi masalah neurologis pada bayi baru lahir, misalnya cerebral palsy, sedangkan pada anak usia prasekolah, tes ini dapat membantu mendeteksi permasalahan akademik dan sosial. Uji Denver 2 ini memiliki beberapa tujuan, yaitu
Mengetahui tingkat perkembangan anak berdasarkan usianya, mengetahui tingkat perkembangan anak yang terlihat sehat, mengetahui tingkat perkembangan anak yang diduga mengalami kelainan perkembangan walaupun tanpa gejala, memastikan prediksi adanya kelainan perkembangan pada anak, memantau kelainan perkembangan yang dialami oleh anak yang beresiko. Dan Ver2 memiliki format yang menyerupai grafik pertumbuhan pediatrik dengan 125 item pertanyaan yang sesuai dengan tonggak perkembangan spesifik pada usia-usia tertentu. Tes ini meliputi 4 domain perkembangan, yaitu perkembangan personal sosial, motorik halus adaptif, bahasa, dan motorik kasar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pandi Srisha Alfa Andari dengan 3 digit yang akhir 205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari tes Denver 2, alat pemeriksaan, serta aspek penilaian. Untuk prinsip dari tes Denver 2 yaitu bertahap dan berkelanjutan yang dimulai dari tahapan perkembangan yang telah dicapai anak. Menggunakan alat bantu yang sederhana untuk stimulasi, suasana dalam pelaksanaan tes dibuat nyaman dan bervariasi. Memperhatikan gerakan spontan yang dilakukan oleh anak. Tes dilakukan tanpa adanya paksaan dan tidak menghukum serta memberikan pujian pada anak. Pada saat tes dilakukan, hanya satu alat yang berada di depan anak. Alat pemeriksaan seperti benang sulaman merah, kismis dan permen, kerincingan dengan pegangan, kubus kayu berwarna sebanyak 8-10 buah, lonceng kecil, botol kaca bening, boneka dan botol susu kecil, cangkir plastik dengan gagang, pensil warna, serta kertas. Untuk aspek penilaiannya, yang dinilai dalam pemeriksaan Denver 2 terdiri dari 125 tugas perkembangan. Tugas ini yang diberikan adalah sesuai dengan usia kronologi anak tiap bulan. Alat yang diperlukan dalam pemeriksaan perkembangan anak diberikan sesuai usia anak untuk menunjang pemeriksaan. Ada 4 sektor perkembangan yang dinilai. Yang pertama, personal sosial atau perilaku sosial, misalnya memakai baju, melepas baju, memakai sepatu, serta menggosok gigi. Yang kedua, fine motor adaptive atau gerakan motorik halus, seperti coret-coret, membuat lingkaran, membuat segi 4, menyusun bendera dari kubus. Yang ketiga, language atau bahasa, misalnya menoleh sewaktu namanya dipanggil, menyebut nama teman, menyebut anggota tubuh, dan bicara mama, dada, papa. Yang terakhir, gross motor atau gerakan motorik kasar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Putri Sintia Utami dengan NIM akhir 206. Jadi untuk pelaksanaan tes Denver 2 ini yang pertama yaitu menyapa orang tua atau pengasuh, lalu menjelaskan tujuan dari pemeriksaan dilakukan. Lalu komunikasi dijalankan dengan baik saat pemeriksaan dilakukan. Selanjutnya adalah menghitung umur anak dan juga membuat garis umur. Dan mencatat nama anak, tanggal lahir, serta tanggal pemeriksaan. Dan untuk umur anak itu dihitung dengan cara tanggal pada saat pemeriksaan dilakukan itu dikurangi tanggal lahir dengan ketentuan 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 minggu 7 hari. Jika lebih dari 15 hari dibulatkan 1 bulan, jika kurang dari 15 hari dihilangkan. Lalu apabila anak lahir dengan prematur, dilakukan pengurangan umur seperti jika prematur 6 minggu, maka dikurangi 1 bulan 2 minggu. Lalu menarik garis umur dari garis atas ke bawah dan mencantumkan tanggal pemeriksaan pada ujung atas garis umur. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tiap tugas perkembangan anak di tiap sektor. Dimulai dari sektor dan tugas yang paling mudah di sebelah kiri dan terpotong bila mungkin ke sebelah kanan. Lalu ada memberi skor penilaian. Untuk skor ini ada pas jika anak dapat melakukan tes dengan baik atau terdapat laporan dari pengasuh bahwa anak dapat melakukannya dengan baik. Lalu ada fail atau gagal apabila anak tidak dapat melakukan tes dengan baik dan jika pengasuh memberi laporan bahwa anak tidak dapat melakukannya dengan baik. Lalu ada no opportunity, tidak ada kesempatan. Jika terdapat hambatan sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tes. Lalu ada refusal, jika anak menolak untuk melakukan tes yang terjadi karena faktor seperti anak kelelahan, menangis atau mengantuk. Lalu untuk interpretasi penilaian individual, yang pertama lebih atau advance. Ini terjadi bila lulus pada uji coba. Lalu ada normal, bila dalam uji coba ini, anak gagal atau menolak melakukan tugas perkembangan pada sebelah kanan garis umur. Untuk kondisi lulus, gagal ataupun menolak pada tugas perkembangan, terdapat pada garis umur yang terletak di antara persentil 25-75. Lalu ada, yang ketiga ada peringatan atau caution, yaitu anak gagal atau menolak pada tugas perkembangan yang ada pada persentil 75-90. Lalu ada keterlambatan atau delay, yaitu keadaan di mana anak gagal atau menolak yang terletak lengkap di sebelah kiri pada garis umur. Lalu adanya
tidak ada kesempatan atau no opportunity. Jadi anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan uji coba yang didapat dari laporan oleh orang tua anak. Untuk hasil yang didapat itu tidak masuk ke dalam kesimpulan. Untuk mengambil kesimpulan, jadi interpretasi dari hasil keseluruhan dari 4 sektor ini ada normal, yaitu dapat dikatakan jika tidak adanya keterlambatan atau paling banyak ada satu peringatan yang diperlukan ulangan pada kontrol berikutnya. Lalu ada suspek, di mana keadaan suspek ini terjadi bila terdapat lebih atau sama dengan 2 peringatan atau lebih atau sama dengan satu keterlambatan. Jika diuji ulang itu dapat dilakukan dalam 1-2 minggu. Lalu ada unstable, keadaan tidak dapat diuji jika terdapat skor yang menolak lebih atau sama dengan 1, uji coba yang terletak di sebelah kiri garis, dan uji ulang ini dapat dilakukan dalam 1-2 minggu. Lalu ada abnormal, jika uji coba yang dilakukan ini mendapatkan hasil 2 atau lebih dari keterlambatan di 2 sektor terlebih. Di dalam sektor yang sama didapatkan 2 atau lebih keterlambatan dan terdapat 1 sektor atau lebih yang berisikan 1 keterlambatan dan tidak adanya lulus pada kotak yang terpotong garis usia. Ini sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Emade Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari student project yang telah kami buat. Pertumbuhan adalah suatu proses biologis bertambahnya jumlah dan ukuran sel yang berarti bertambahnya ukuran fisik tubuh, sebagian atau keseluruhan dan bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses yang meningkatkan kematangan manusia dan fungsi psikologis. Kematangan perkembangan yang dialami orang meningkatkan kapasitas mereka untuk perkembangan itu. Adapun 4 sektor perkembangan yang dinilai yaitu personal sosial, fine motor adaptive, language, dan gross motor. Kemudian, faktor pengaruh perkembangan dan pertumbuhan yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keluarga, umur, ras, jenis kelamin, bangsa, genetik, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan faktor eksternal meliputi gizi, endokrin, radiasi, toksin, infeksi, anoksia embrio, psikologi ibu, dan faktor persalinan atau pasca persalinan, seperti lingkungan, fisik dan kimia, sosial, ekonomi, lingkungan, pengasuhan, stimulasi, ataupun obat-obatan. Deteksi dini dikembangkan untuk mengidentifikasi adanya risiko keterlambatan perkembangan dan disabilitas pada anak. Hal tersebut juga dapat membantu mendeteksi masalah perkembangan anak usia dini. Deteksi dini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa selanjutnya. Dengan dilakukan deteksi dini, maka orang tua dapat mengetahui masalah yang dialami oleh anaknya, sehingga orang tua bisa mengambil tindakan pemeriksaan serta penanganan lanjutan. Sekian presentasi dari SGD A8, saya ucapkan terima kasih.